Riwayat hidup dan keluarga Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau biasa disebut dengan panggilan Gus Baha lahir pada 29 September 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA yang bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ayah Gus Baha, Kiai Haji Nur Salim, merupakan murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafidz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafidz Kajen Pati yang nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Dalam menjaga sekaligus membumikan Al-Quran, ayah Gus Baha bersama dengan sahabatnya Gusmi atau Kiai Haji Hamim Jazuli. Pada waktu itu beliau berdua membuat gerakan, yaitu dengan menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Gerakan tersebut pada awalnya diberi nama Jantiko, Jamaah Anti Koler. Nama gerakan Jantiko kemudian mengalami perubahan menjadi Mantap atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah lagi menjadi gerakan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Riwayat keluarga Gus Baha. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda, pilihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau. Jadi sebelum lamaran, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, melainkan kehidupan yang sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu, maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan klop alias sami mawon kalih kulo atau sama saja dengan saya. Kesederhanaan Gus Baha dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Gus Baha berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus kelas ekonomi. Gus Baha berangkat dari Pandangan menuju Surabaya. Selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Semenjak Gus Baha menetap di Yogyakarta, banyak santri-santri di Karangmangu yang merasa kehilangan. Sehingga pada akhirnya mereka menyusul Gus Baha ke Yogyakarta dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar maupun MKS yang ikut ke Jogja. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gus Baha yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Sanad ilmu dan pendidikan Gus Baha.
Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus, Jawa Tengah. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Saikhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumah Gus Baha. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki oleh Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Gus Baha santri kesayangan Mbah Maimun Zubair. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Saikhina Kiai Haji Maimun Zubair untuk berbagai keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Saikhina Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Saikhina. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Saikhina pun terharu dan ngendikan, "Iya hak, kue pancen cerdas tenan." "Iya hak, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Saikhina saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri yang ideal. Santri tenan iku ya koyok Baha iku. Santri sebenarnya itu ya seperti Baha iku. Begitu kurang lebih ngendikan Saikhina. Selain mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Rusaifah atau Yaman. Namun Gus Baha menolaknya dan lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, Pondok Pesantren Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri LP3IA. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005,
Gus Baha melanjutkan tongkat estafet ke pengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren LP3IA Narukan, Rembang. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan, Rembang. Akhirnya, para santri pergi sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Jogja. Hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, namun hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi. Di Jogja minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak tahun 2006 hingga sekarang. Demikian profil dan biografi dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.